Boleh sedikit perkenalkan singkat tentang si Anita kepada kami ya? Saya Anita, lengkapnya Anita Siria, biasa dipanggil Anita atau beberapa panggil saya pakai nama Mandarin saya Fung gitu ya. Saya sekarang melayani di Telaga Kehidupan. Telaga Kehidupan tuh pusat konseling dan juga nantinya akan ada Bina Iman Anak juga. Jadi pusat konseling dan Bina Iman Anak di Sidoarjo. Untuk saat ini sih baru konseling yang jalan karena kondisi pandemi ini nggak memungkinkan untuk mengumpulkan anak-anak di satu tempat gitu. Itu sih yang saat ini saya lakukan, juga mengajar mata kuliah Friendship Counseling di Universitas Kristen Petra, Surabaya untuk saat ini. Oke. Gitu. Sudah berkeluarga ya? Sudah berbuntut Sudah dua. berkeluarga. Berbuntut dua ya? Iya, Oke. Anita langsung aja ya. boleh. Kita bahas ya Anita. Iya. Pertanyaan pertama adalah seberapa penting sih komunikasi dalam berpacaran? Tentunya komunikasi di dalam berpacaran sangat penting ya kok, karena salah satu kunci untuk merekatkan relasi itu tentu komunikasi gitu. Kalau nggak ada komunikasi, kunci yang penting itu jadi hilang gitu untuk merekatkan relasi di dalam berpacaran. Nah, juga sangat diperlukan untuk saling mengenal gitu, mengenal lebih dekat pasangan kita itu siapa, seperti apa, kemudian keluarganya kita juga perlu mengenal gitu. Karena kalau pacaran mungkin masih berdua aja nggak masalah, tapi kalau sudah menikah tentu akan lebih sering bersinggungan dengan keluarga juga. Jadi pengenalan itu sangat penting. Nah, pengenalan yang nggak cukup memadai gitu, itu akan nanti ketika masuk dalam pernikahan akan kaget-kaget gitu. Jadi jangan sampai nanti pernikahan kita diwarnai dengan kekagetan dan kekecewaan gitu. Karena ada banyak hal yang kita harapkan tidak terjadi gitu, nggak terrealisasi harapan-harapan kita yang kita bayangkan di dalam kita itu, oh pacaran seperti ini, nanti pernikahan saya juga relasinya seperti inilah ya dengan pacar saya gitu. Ternyata itu nggak terjadi gitu. Kenapa? Karena ya nggak berkomunikasi, komunikasinya itu tidak tepat gitu, kurang tepat gitu di dalam berpacaran gitu. Jadi sangat penting sih untuk tahu apa saja misalnya yang harus dikomunikasikan, nanti akan saya bahas juga gitu. Nah, kemudian juga sangat penting untuk memahami gitu. Selain mengenal dia siapa, juga memahami apa sih yang dia pikirkan gitu ya, apa sih yang dia rasakan, kemudian memahami dari sudut pandangnya. Kita ini kan punya frame of reference experience gitu ya, pengalaman kita, kemudian apa yang di masa lalu, pengalaman-pengalaman kita dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, mungkin dengan relasi yang sebelumnya, itu kan membentuk persepsi kita ya. Nah, sudut pandang kita itu loh, itu penting sekali kita punya pemahaman tentang sudut pandang pasangan kita gitu. Jadi waktu ngomong itu kita bisa ngomong di satu angle yang sama, kurang lebih gitu. Atau kita paling tidak memahami, kenapa sih kok pasangan saya mengatakan hal yang seperti itu. Misalnya ya, dia ngomong nih, kamu kok deket banget sih sama, misalnya nih cewek kemudian ngomong ke cowoknya gitu ya, kamu kok deket banget sih sama cewek itu, aku nggak suka kamu ngobrol-ngobrol misalnya gitu ya. Dia nggak tahu, misalnya dia nggak paham apa sih yang sebenarnya cowok ini itu sedang lakukan misalnya gitu, langsung aja ngomong seperti itu. Nah, kalau itu nggak dikomunikasikan dengan benar, maka nggak akan nyambung tuh, akhirnya nggak akan dia nggak akan paham kenapa sih tadi misalnya ya ditanya dulu ngobrolin apa, kemudian kenapa sih kok mau berelasi dekat dengan dia, atau apa sih yang dia, maksudnya pemikirannya si cowoknya ini kenapa kok dekat atau bersahabat dengan lawan jenis atau cewek lain, itu nggak apa-apa bagi dia gitu loh. Nah, kemungkinan misalnya ya, dia punya nih keluarga satu rumah cewek semua misalnya, dia cowok satu-satunya di rumah dan dia nyaman tuh dengan
mungkin dengan kakak-kakaknya yang perempuan, adik-adiknya yang perempuan gitu, dia sangat nyaman dan dia merasa persahabatan dengan cewek itu nggak masalah gitu. Di sudut pandang dia itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang dalam tanda kutip seperti mengkhianati si ceweknya ini. Sedangkan mungkin dari sudut pandang yang cewek ini berbeda. Jadi itu sebenarnya bisa dikomunikasikan untuk saling memahami gitu. Kemudian juga untuk mengecek kecocokan. Cocok nggak sih gitu? Seberapa jauh bisa ngobrol? Seberapa jauh bisa nyambung ngobrolnya? Jadi nanti akan kaitannya dengan keintiman di dalam intelektualitas. Bisa nggak sih diskusi? Itu nyambung misalnya gitu. Dan lain sebagainya. Kalau bisa, kemudian juga kalau makin cocok, dia biasanya makin bisa terbuka di dalam komunikasi. Dia bisa apa adanya aja gitu. Kalau dia nggak bisa, berarti ada kemungkinan dia sebenarnya nggak cocok gitu. Nah, itu jangan sampai keterusan gitu kan di dalam relasi ini gitu. Kemudian, yang terakhir juga, komunikasi itu kan tidak dibangun dalam semalam. Ya, komunikasi yang sehat itu gitu. Mungkin Ko Hervi sama Ci Susan juga mengalami kan, sejak pacaran gitu kan mesti ada yang dikomunikasikan gitu. Nggak mungkin hanya ngomongnya di permukaan aja, kamu hari ini ngapain, udah makan belum, misalnya gitu kan nggak mungkin gitu. Karena komunikasi yang dalam, yang deket, yang sehat itu nggak dibangun dalam semalam. Jadi perlu dibangun sejak masa berpacaran gitu. Nggak boleh nanti aja lah waktu menikah baru kita komunikasinya makin dalam, makin intens gitu ya. Itu sih beberapa hal yang makanya penting sekali gitu. Benar. Komunikasi dalam berpacaran itu penting sekali. Ya, supaya nggak kaget ketika sudah menikah nantinya. Oke, Anita boleh tanya. Komunikasinya kalau udah memang oke aja masih kaget kan kok ya? Bisa. Bisa kaget. Jangan buka rahasia di sini ya. Ya. Soalnya saya juga mengalami kan gitu. Masih kaget. Maksudnya masih ada kejutan-kejutan juga kan gitu. Ya, benar. Oke. Nah, komunikasi penting. Kalau gitu, hal-hal apa saja yang perlu dikomunikasikan selama berpacaran? Oke, hal-hal apa aja ya? Yang pasti kita mesti sepakat dulu bahwa masa berpacaran itu bukan satu masa yang main-main. Untuk hal itu kita mesti sepakat ya bahwa berpacaran itu adalah satu masa untuk persiapan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Nah, kalau kita memahami dari sisi itu, maka yang dikomunikasikan nggak boleh yang di permukaan aja gitu. Yang tadi saya sempat singgung, cuma nanya lagi ngapain, kemudian seputar kegiatan sehari-hari. Oh iya, aku tuh tadi waktu ini ngapain aja dan sebagainya. Itu perlu, itu nggak masalah dan itu boleh-boleh aja gitu. Tapi nggak boleh hanya berhenti sampai di situ aja gitu. Nah, mesti masuk lebih dalam gitu. Nah, ada beberapa tahapan ya. Kalau di dalam pacaran itu atau di dalam komunikasi semuanya ya pasti dimulai dengan basa-basi. Bener nggak? Nanya apa mungkin dulu Hervi kalau PDKT sama Ci Susan juga ya mulainya basa-basi gitu. Gimana hari ini San? Susah nggak kuliahnya atau apa gitu kan, tugas-tugasnya banyak nggak? Nah itu kan level basa-basi aja ya gitu. Nah kemudian dari level basa-basi kita mesti going deeper ke level informasi. Jadi kita memberikan informasi tuh bahan, kita mesti kayak ya kasih info gitu. Tapi informasi itu kan baru satu arah ya. Jadi nggak akan banyak diskusi gitu. Kasih informasi kepada dia. Nah kemudian dari informasi kita masuk ke level yang berikutnya yaitu diskusi. Nah di poin diskusi ini udah lebih dalam lagi gitu. Bahan yang dilempar untuk sebagai informasi kemudian adalah bahan yang perlu ditanggapi gitu oleh pasangan kita. Misalnya ngomong tentang dulu aku di keluarga itu diperlakukan seperti ini loh gitu misalnya ya, relasiku dengan papaku atau dengan mamaku atau dengan saudaraku yang mana misalnya aku tuh merasa seperti ini dan sebagainya. Jadi levelnya udah mulai dalam. Kalau kita ngomongin hal-hal yang seperti itu kemudian pasangan kita hanya diam saja, pasti kita akan kok diem aja sih nggak nanggapin. Nah sebenarnya itu udah mulai topik kita itu topik diskusi. Kenapa? Karena kita udah ngerasa kalau nggak ditanggapin ada yang salah nih gitu loh.
Nah itu tuh tandanya kita udah mulai masuk ke topik-topik yang perlu didiskusikan, misalnya tentang iman juga, tentang gimana prinsip-prinsip dalam kehidupan, misalnya gitu ya. Jadi mengundang diskusi gitu. Nah yang terakhir yang sangat penting juga di dalam berpacaran adalah titik komunikasi di mana ada konfrontasi gitu. Kalau konfrontasi itu nggak cuman kita diskusi aja, tapi di dalam konfrontasi ketika kita berbuat salah misalnya, pasangan kita itu berani untuk mengkonfrontasi gitu. Bukan mesti juga bukan dibayangkan kayak kemudian kasar atau memarahi kita misalnya gitu ya. Enggak, dengan cara yang baik ya tentunya kalau kita punya komunikasi yang sehat sih gitu. Misalnya, loh kok gitu sih mikirnya? Misalnya gitu ya. Kok kamu ngerasa gitu sih? Misalnya gitu. Nah itu mulai ada konfrontasi tuh, mempertanyakan sesuatu yang sedang didiskusikan itu gitu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya kita punya pacar itu nggak berani mengkonfrontasi kita. Kenapa? Karena dia nggak akan membuat kita bertumbuh. Hubungan kita itu nggak akan kemana-mana gitu. Karena kan tujuannya kita berpacaran, tujuannya kita menikah itu bukan cuma untuk bahagia ya. Bahagia itu bonusnya aja. Tapi tujuannya adalah untuk bertumbuh bersama-sama, saling menajamkan. Jadi kalau nggak sampai masuk ke level komunikasinya itu ada konfrontasi, nah nantinya nggak akan bisa bertumbuh gitu. Itu sih. Oke. Jadi, nah kalau gitu, kalau memang komunikasi itu tidak mudah, ya saya tangkapnya nggak mudah ya, karena kita harus konfrontasi, kita harus berani terbuka. iya. Ada nggak sih, si Anita, tips-tips ya untuk bisa berkomunikasi yang baik gitu loh? Oke. Tadi saya sempat lupa menyebutkan ya. Tadi kan Ko Hervi tanya apa sih yang mesti diobrolin ya. Itu tadi kan tahapannya. Nah, salah satu yang paling penting untuk diobrolin adalah visi, impian gitu. Tujuan hidup kita, kerinduan kita, passion kita. Ketika kita ngomong misalnya suatu ketika aku pengen banget loh, misalnya kalau saya ya share kepada pasangan saya pengen banget, saya sangat rindu untuk membekali misalnya konselor-konselor awam, orang-orang untuk mereka itu bisa gitu, juga menolong sesamanya misalnya gitu. Nah, berbagi impian-impian seperti itu gitu. Nah itu sangat penting. Kalau nggak akan bisa deket, nggak akan bisa satu visi, nggak akan bisa jalan bersama gitu. Kalau yang satu visinya ke kanan, satu ke kiri, nggak akan bisa berjalan bersama-sama. Dan kalau udah menikah berjalan sendiri-sendiri itu nggak pada tempatnya gitu. Kemudian tentang iman, prinsip-prinsip. Jadi ngobrolin hal-hal yang dalam tentunya gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kita mau bahas itu dulu atau ada pertanyaan nih kok dari teman-teman yang mungkin yang gabung atau belum ada ya? Gimana teman-teman? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya lanjutin deh. Takutnya ntar ada yang nanya kelewatan gitu. Jadi salah satu hal yang sangat perlu dimiliki di dalam berkomunikasi adalah empati. Empati itu apa sih? Empati itu menaruh posisi kita di sepatu orang lain, di posisi orang lain. Kita mencoba untuk meraba perasaan apa sih yang dirasakan gitu oleh orang lain gitu. Kita mulai berani untuk menanyakan bukan hanya apa yang kamu pikirkan, tapi apa sih yang kamu rasakan gitu. Karena berbeda keduanya itu dan kita perlu tahu kedua-duanya gitu. Misalnya ya suatu ketika saya itu menanyakan sesuatu, saya agak lupa apa ya. Menurut saya itu hal yang sangat wajar gitu untuk saya tanyakan, tapi pasangan saya itu dia berkata pada waktu itu kami masih berpacaran ya. Kemudian dia merasa saya nggak percaya gitu kepadanya. Nah itu kan sudah ranah perasaan ya. Nah kemudian kalau saya nggak berempati, saya akan mungkin malah istilah ininya tuh nyolot gitu ya, malah ngomong misalnya kamu kok ngerasa kayak gitu, kok ngerasa nggak dipercaya, aku loh nggak ada maksud kok seperti itu, kamu itu salah ngerti gitu, atau meremehkan perasaannya.
kayak, aduh kamu itu cuman ngerasa-ngerasa aja, kamu terlalu banyak merasa-rasa lah gitu ya misalnya. Tapi kalau kita mau menempatkan di posisi sepatunya, misalnya saya menempatkan di posisinya pasangan saya akan mencoba memahami, kenapa ya kok dia merasa dengan saya berkata seperti ini itu dia merasa nggak dipercaya gitu. Saya akan mulai bertanya misalnya, tentunya dengan meminta maaf dulu ya, kalau tersakkan kita nggak bermaksud tapi kita setelah menyakiti gitu. Jadi maaf, saya udah nyakitin kamu ya tadi dengan bertanya seperti itu gitu. Boleh tahu nggak kenapa kok kamu ngerasa kayak gitu misalnya gitu ya. Kalau nggak bisa jawab gimana? Ya udah gitu. Pasangan saya seperti itu juga ya nggak tahu. Pokoknya ngerasa kayak gitu aja. Bisa juga seperti itu ya. Kita mesti sabar sih gitu. Perlahan-lahan kita akan tahu sih ketika nanti kita mulai mengenal bagaimana sih relasinya misalnya dengan keluarganya. Itulah makanya penting sekali konseling pranikah ya teman-teman. Saya ingin katakan hal itu gitu. Kalau kita nggak konseling pranikah, kita nggak benar-benar mengenal pribadi kita seperti apa, pasangan kita seperti apa, relasi dengan keluarga asal seperti apa. Padahal itu sangat perlu untuk kita memahami gitu, dan untuk berangkat dari pemahaman dan pengenalan itu tuh menjalani pernikahan yang lebih sehat gitu. Nah, jadi perlu empati gitu. Kita perlu menempatkan di posisi orang itu. Apakah kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan pasangan kita juga seperti itu. Kalau kita mau ditanya dengan lembut, dengan baik-baik, kita juga mesti bertanya dengan baik-baik, dengan lembut gitu. Kenapa dia kok merasa seperti itu? Gitu sih. Salah satunya seperti itu. Dan tentu di dalam komunikasi, dulu saya sempat mengajar ya di ilmu komunikasi. Satu hal yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini adalah bahwa di dalam komunikasi itu yang sangat penting, krusial adalah mendengarkan gitu. Mendengarkan. Jadi bukan apa yang kita mau ucapkan itu yang lebih penting, tapi ketika kita mendengarkan itu yang lebih penting. Jadi teman-teman bisa fokus pada proses mendengarkannya dengan sungguh-sungguh gitu. Misalnya ya, ketika saya berkata-kata, tolong ambilin itu sepatu saya, misalnya gitu ya. Apa yang teman-teman dengarkan gitu? Kalau nada saya seperti itu, apakah saya misalnya ya nggak respect, ya ada makna yang atau ada maksud atau suasana hati itu yang keluar gitu loh di dalam nada saya. Gitu. Berbeda dengan misalnya saya mengatakan, tolong dong ambilin sepatu saya, tadi saya kelupaan gitu. Itu kan sudah sangat berbeda ya, jadi perlu memperhatikan yang verbalnya itu kan sama, tolong dong ambilin sepatu saya. Tapi non-verbalnya yang tidak terucap dalam kata-kata adalah nadanya, misalnya nada bicaranya, ekspresi wajahnya, gerakan tubuhnya, itu yang perlu kita perhatikan juga gitu. Dan biasanya itu justru maknanya itu bisa kita dapatkan melalui non-verbal cues itu tadi, petunjuk-petunjuk non-verbalnya gitu. Apakah dia itu ngomong sambil melotot, atau dia itu ngomong sambil wajahnya kalem aja, atau suaranya itu meninggi atau enggak, misalnya gitu. Jadi kita perlu memperhatikan itu. Kalau kita sambil lihat gadget kita, sambil ngobrol, kita nggak akan bisa memperhatikan ekspresi wajahnya, misalnya ya. Ketika dia mengeluhkan sesuatu tentang kita, misalnya ya, apakah dia itu mengatakannya dengan wajah yang sedih, kecewa, atau dia marah, atau apa gitu. Dia benar-benar jujur, memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu yang membuat dia nggak nyaman tentang kita. Nah, kalau kita nggak mendengarkan itu sungguh-sungguh, dengan telinga, mata, hati, semua tertuju kepadanya, kita nggak akan bisa tuh mendapatkan yang sesungguhnya, pesan yang sesungguhnya yang dia mau sampaikan itu apa. Pesannya itu jadi terdistorsi gitu loh, terganggu, karena kita nggak akan bisa menerima dengan benar, karena kita nggak sedang fokus kepadanya gitu. Jadi ya, apalagi kalau membicarakan sesuatu yang penting atau diskusi sesuatu yang penting, harus fokus gitu. Sebisa mungkin kita nggak sambil gadget atau nonton atau terdistract hal yang lain. Kita kalau itu sesuatu yang penting, tentu kita mau meluangkan waktu gitu, menyediakan waktu
untuk benar-benar ngobrol gitu. Misalnya Oke. ya seperti itu sih gitu. Dan katakan ini penting sekali. Karena pasangan kita itu nggak bisa menebak hati kita, suara hati kita, nggak bisa. Jadi kita mesti mengatakan kepadanya dengan terbuka apa adanya gitu. Apa sih yang kita tuh mau? Apa sih yang kita tuh butuhkan gitu? Apa sih yang kita rasakan? Kalau nggak bisa karena pasangan kita bukan paranormal gitu. Itu sih. Itu hal yang sangat penting gitu. Baik. Thank you Anita untuk penjelasannya. Sama-sama. Ada yang bertanya nih, yang bertanya ini jomblowers ya. Para jomblo gitu ya. Iya. Anita, ini ngomongnya bukan pacaran nih. PDKT, komunikasi apa yang perlu disampaikan waktu PDKT supaya nggak salah tingkah? Nah, ini gimana ya? Oke. Prinsip Gimana ini? dasarnya gini. Ngomongnya tuh topiknya boleh macem-macem. Ya apa aja boleh gitu. Kita bisa cari tahu juga apa sih yang disukai ya. Misalnya apa yang menarik gitu ya untuk dia. Bisa juga. Pokoknya kita boleh ngomongin apa aja. Tapi prinsipnya satu. Ketika PDKT kita harus jadi diri kita sendiri gitu. Apa adanya. Jangan kita itu mencoba untuk menjadi orang lain supaya dia suka, supaya dia mau sama kita. Nanti kita akan membayar hal itu belakangan, kita akan menyesal gitu. Dan kita juga nggak mau kan dia itu suka sama kita, tapi sebenarnya itu bukan diri kita, itu orang lain yang sedang kita perankan. Kita kan nggak mau ya gitu. Kita maunya ya dia benar-benar menerima kita itu dan menyayangi atau suka sama kita itu ya benar-benar yang diri kita yang sesungguhnya. Maka kalau kita mau itu ya tunjukkan dirimu yang sesungguhnya, jadi dirimu yang apa adanya gitu. Kalau dia nggak suka ya udah, at least kamu nggak sedang yaitu memancing, kemudian ternyata setelah dia mengenal kamu yang sesungguhnya dia nggak suka misalnya gitu, atau menyesal ketika di dalam pernikahan gitu. Jadi prinsipnya itu sih. Jadi diri sendiri aja gitu. Benar, saya sangat setuju. Jadi diri sendiri, kita tidak perlu menjadi orang lain ya. Oke, ada pertanyaan ya, Anita? Iya. Kalau komunikasi dengan orang tua pasangan itu mesti gimana ya? Karena kan jenjang umurnya jauh nih. Kadang juga sering terjadi salah paham sama orang tua pasangan. Ini bagaimana ya? Oke. Salah paham tuh nggak bisa dihindari ya. Bisanya kita memutuskan mau menghadapinya tuh bagaimana respon kita. Tentunya kalau dengan pasangan kita mau juga memperlakukan orang tuanya itu dengan hormat gitu. Karena kita juga nanti jadi orang tua, kemungkinan kita juga suatu ketika kalau kita berpasangan dan jadi mertua, misalnya kita juga mau menantu kita itu memperlakukan kita dengan hormat gitu. Jadi kita mau respect, kita mau hargai, kita mau hormati walaupun dia udah salah paham gitu ya kepada kita. Dan kita mesti mengingat orang tua pasangan kita itu nggak sempurna, sebagaimana kita sendiri pun nggak sempurna gitu. Dan sebisa mungkin komunikasi dengan orang tua pasangan itu sebisa mungkin usahakan yang berkomunikasi langsung itu pasangan kita kepada orang tuanya gitu. Jadi jangan mau di tengah-tengah gitu loh. Karena kan bagaimanapun itu kan orang tuanya pasangan kita gitu. Jadi sebisa mungkin komunikasi, misalnya mau menjelaskan sesuatu, pasangan kita yang maju gitu kepada orang tuanya, jangan kita gitu. Sebisa mungkin dia yang maju kepada orang tuanya dan maksimalkan orang tuanya juga berkomunikasi langsung kepada dia gitu. Karena kadang-kadang yang terjadi ya ketika kita masuk tuh dalam relasi, ternyata relasinya mereka kurang oke, atau ya ada berbagai macam alasan, tapi akhirnya itu orang tuanya untuk ngomong ke anaknya ini lewat kita gitu. Kemudian nanti pasangan kita juga nggak mau berhadapan langsung dengan orang tuanya, kemudian lewat kita lagi misalnya gitu. Itu sangat nggak sehat gitu. Jadi memang mesti pasangan kita yang lebih banyak mengkomunikasikan, misalnya nanti di dalam rumah tangga pun kalau ada sesuatu
didiskusikan bersama di rumah, kemudian kepada orang tua siapa, yaitu anaknya sendiri gitu yang mesti menjelaskan kepada orang tuanya, yang maju ke orang tuanya gitu. Sebisa mungkin seperti itu gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Anita. Kalau yang diajak ngomong itu sulit mendengarkan dan terus menimpali kita, apa yang harus kita lakukan? Itu gimana tuh ya? Susah mendengarkan terus suka itu menimpali apa yang kita katakan, ini kita harus bagaimana nih? Iya. Pergilah ke konselor. Oke. Ada halo konselor ya? Ada halo konselor, ada Jesusan ya di gereja. Ya. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ada orang ketiga itu ya akan jelas tuh posisinya bagaimana misalnya gitu ya. Tapi sebelum itu kita sebenarnya bisa mengusahakan kok. Kita bisa bilang, karena kan firman Tuhan katakan manusia menajamkan sesamanya ya. Jadi kita bisa kok menajamkan pasangan kita. Bukan mengubah ya. Dia apa adanya tuh seperti itu. Tapi kita mau menajamkan dia supaya dia juga bertumbuh. Jadi kita kasih feedback. Karena kita orang terdekat ya. Prinsip saya adalah orang terdekat itu adalah cermin terdekat kita. Besi terdekat kita yang bisa memantulkan kita paling dekat ya. Kalau kita mendekat ke cermin itu kan bisa semakin kelihatan ya ada apa gitu dengan diri kita. Nah, pasangan kita itu adalah cermin terdekat kita yang seharusnya bisa reflect, memantulkan siapa sih diri kita itu. Maka sebagai pasangan yang baik kita harus memantulkan kepadanya, kita harus kasih feedback. Saya kok merasa gunakan iMessage. Nah, ini penting sekali. Gunakan kalimat iMessage atau saya gitu. Saya merasa bahwa kok rasa-rasanya saya itu nggak terlalu didengarkan ya ketika tadi itu saya ngomong tentang hal ini gitu, kok kayaknya saya tuh disaut-sautin terus gitu, saya ngerasa nggak enak, saya pengennya didengarkan. Jadi pakai kata-kata saya. Coba ya kalau saya pakai kamu kok nggak mendengarkan saya sih, dari tadi kamu ngomong terus, kamu nyela terus. Nah, nggak enak kan kedengarannya, itu memojokkan gitu. Kita bukan mau memojokkan dia, kita mau jujur mengatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ketika tadi dia nyaut-nyautin kita terus gitu. Jadi kita bisa kok komunikasikan itu kepada pasangan. Kalau emang udah jalan buntu ya udah datang ke Jesusan atau ke halo konselor atau ke telaga kehidupan. Boleh gitu, dan perlu mentor. Banyak sarana-sarana pertolongan ya. Betul. Mau tanya lagi nih, pasangan yang banyak nuntut itu bagaimana ya? Kalau udah dikomunikasikan, terus dia tetap aja nggak mau dengar, apa mesti diputusin atau tetap dijalanin? Nuntutnya gimana? Gimana tuh? Kalau ini nuntutnya nih banyak nih ya. Pokoknya nuntutnya banyak, nuntut terus gitu ya. Udah dikomunikasikan tetap menuntut terus. Gitu ya. Putusin. Putusin ya, benar ya? Oke. Putusin. Karena karena kita itu hidup dengan dia seumur hidup. Ya, bayangin tuh kalau kita umurnya lumayan panjang, berapa puluh tahun gitu. Nah, relasi yang sehat, ciri-cirinya itu adalah kita meminta kepada pasangan, bukan menuntut. Kalau udah menuntut sejak pacaran, ya bisa diduga nanti ketika menikah tuntutannya akan semakin banyak tuh gitu. Dan itu sangat tidak sehat. Kalau memang dia terus menuntut dan dikomunikasikan pun tetap menuntut terus, saya sarankan ya, tapi silakan kamu putuskan sendiri gitu. Saran saya sih sudahi saja gitu. Kalau memang nggak bisa diapa-apain lagi gitu sih. Kalau yang ini sebaliknya, super duper cuek, itu gimana itu? Super duper cuek, Devin, pasangan yang super duper cuek. Oke. Ketika kita itu di dalam sebuah relasi, itu ada yang pertama rasa saya tuh kok tiba-tiba blank ya, rasa rindu ya, rasa rindu gitu. Kita itu rindu misalnya ya mau ketemu sama pasangan, kita itu pengen ngobrol sama dia, pengen deket sama dia gitu. Yang kedua itu ada rasa sayang, perlu dalam sebuah relasi. Kalau kita nggak ada rasa sayang,
kemudian kita mau peduli kepada pasangan kita, nah hubungan ini pasti akan dingin gitu ya. Jadi nggak akan, karena kan kita menikah, kita berelasi itu sebenarnya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di situ adalah kita merasakan kehangatan dalam sebuah relasi gitu. Kehangatan kita itu punya orang yang mengasihi kita itu misalnya seperti kita punya relasi di keluarga, ada orang-orang yang mengasihi kita. Nah, kita merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita itu gitu. Termasuk kalau dalam relasi berpacaran ya pacar kita yang nantinya akan menikah dengan kita gitu. Nah, kalau dalam tahap berpacaran aja dia cuek, sudah dapat dipastikan di dalam pernikahan nggak akan berubah gitu. 100% kita tuh nggak bisa mengharapkan pasangan kita berubah gitu. Jadi apa yang kita lihat dalam masa pacaran, percayalah bahwa kemungkinan besar itu juga akan terjadi di dalam pernikahan gitu. Dan bukan porsi kita untuk mengubah orang. Kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Kita bisanya hanya mengubah diri kita sendiri gitu, menumbuhkan diri kita sendiri gitu. Nggak bisa kita mau mengubah orang lain gitu. Kayak kita nggak bisa nyetir mobil orang lain yang kita nggak punya kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya dia cuek, perlu ditanya apakah dia ada rasa sayang atau peduli nggak. Kalau nggak ada itu hubungannya akan dingin dan ya itu nggak merefleksikan hubungan yang yang Tuhan maksudkan di dalam pernikahan gitu. Jadi saya tadi menangkap ya, si Anita selalu mengulang bahwa pacaran nanti menikah, pacaran menikah, berarti pacaran ini adalah masa yang sangat penting ya, crucial bagi seorang karena ini adalah langkah sebelum kita menikah. Jadi kalau kita mengalami masalah dalam berpacaran, maka kita harus berpikir dengan serius ya untuk hal ini ya. Benar ya, Dea? Sangat. Jadi bukan hanya senang-senang aja, tapi untuk benar-benar penjajakan menuju ke tahap berikutnya yaitu pernikahan gitu. Benar kok. Oke. Ini ada yang bertanya, cuma saya lihat pertanyaannya lebih condong ke dalam masa PDKT, persahabatan untuk sampai pacaran. Nah, ini mungkin kita mau jawab mungkin Brian ya. Mungkin ini pertanyaannya, kalau intinya sih gini sih. Kalau misalnya kita lagi pendekatan dalam persahabatan, lalu kita mau bersama dengan dia, terus tiba-tibanya dianya mungkin canggung dengan kita, itu kita bagaimana komunikasi selanjutnya? Ini kira-kira seperti itu. Sebenarnya hal yang sangat baik menyinggung persahabatan itu sangat bagus sekali kalau kita itu berpacaran itu sebelumnya ada step-step alaminya gitu. Mulai dari pertemanan, ya teman kita bisa banyak, 20-30 orang. Kita kemudian masuk dalam tahap persahabatan, 3-4 orang gitu ya, yang lebih dekat. Nah, kemudian kita mengenal dari teman-teman, persahabatan. Jadi lingkarannya itu dari besar mengecil gitu, sampai yang paling dekat gitu. Jadi sealami mungkin, jangan sampai kalau saran saya misalnya mendekati itu seseorang yang benar-benar kita sama sekali nggak kenal. Nah, itu sebenarnya jadinya nggak kurang alami gitu loh. Tapi kalau misalnya memang kita udah ada ketertarikan, tapi kita mau kemudian mendekati dia, nggak masalah. Masuknya lewat pintu yang lebih alami gitu. Jadi tetap kita mau misalnya kumpul, kita tahu lingkungan pertemanannya dia seperti apa, kita mau kenal siapa teman-temannya, kita jadi sealami mungkin masuk dalam tahap-tahap sebelum berpacaran itu udah bersahabat dulu, jadi ada mengenal dia. Jadi itu sebenarnya sangat baik pendekatan dalam masa persahabatan. Tapi kalau memang dia nggak nyaman, kita mesti respect ya, mesti menghargai. Kita terus terang aja bertanya, saya akhir-akhir ini kok melihat kamu rasanya agak menghindar atau menjauh atau kurang nyaman dengan kehadiran saya, misalnya gitu ya. Adakah sesuatu yang salah atau yang bikin kamu nggak nyaman gitu? Saya minta maaf ya kalau ada saya bikin kamu nggak nyaman gitu. Tapi sebenarnya saya nggak bermaksud seperti itu. Nah, kemudian mulai dari awal kita tanyakan, saya tuh mengumpulkan kamu gitu untuk jadi pasangan saya. Ada hal-hal yang saya kagumi, yang saya sukai dari kamu dan saya merasa cocok. Mau nggak kalau kita gumulkan ini sama-sama? Kalau dia nggak mau, ya sudah gitu. Kita mesti menghargai itu.
Nah, siapa tahu dengan ditanya terus terang seperti itu, dia tahu nih maksud kita memang mau menggumulkan dia dan dia mau juga menggumulkan kita gitu. Oke. Pertanyaan dari ini Anita, masih ada waktu ya, benar ya? Boleh ya? Boleh. Karena ini kan beberapa teman-teman nih kayaknya excited tuh bertanya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kan dari tadi Cece bilang kalau pacaran itu adalah untuk menikah. Bagaimana cara kita untuk melihat bahwa kita tidak salah pilih pasangan? Ini konkretnya seperti apa nih, Centa? Tidak salah pilih pasangan. Nah, supaya nggak salah Yang pilih pasangan lah. Iya, tentunya yang pertama butuh waktu, ya, butuh waktu gitu. Karena kita nggak bisa memutuskan sesuatu itu kalau kita terburu-buru, kemungkinan besar salahnya, errornya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi butuh waktu untuk mengenal, untuk melihat kecocokan, kemudian bisa dilihat ya salah satu komponen yang penting sebenarnya kan pasti ada banyak faktor ya yang mempengaruhi cocok atau enggak, termasuk latar belakang keluarganya seperti apa, kita seperti apa, itu akan mempengaruhi sekali, akan berdampak gitu. Nah, tapi salah satu hal prinsip yang saya ingin bagikan adalah ketika kita bersama dengannya, bisakah kita menjadi diri kita yang apa adanya dan kita merasa dia menerima kita apa adanya gitu. Kalau kita nyaman menjadi diri kita sendiri bersama dengannya, kemungkinan relasi itu akan bisa bertumbuh dengan baik. Karena penerimaan itu akan menjadi tanah yang subur bagi relasi ini atau benih cinta ini untuk bertumbuh sehat gitu. Jadi itu salah satu kriterianya ya, yang prinsip gitu. Itu yang paling prinsip ya. Iya, salah satu yang lagi, prinsip gitu. Sama satu lagi harus seiman. Ya, benar kok, itu benar sekali. Kalau itu udah harga mati ya. Kalau nggak seiman berarti bukan bukan dalam tanda kutip ya, bukan jodoh gitu. Karena nggak akan bisa berjalan beriringan. Kenapa? Saya rasa Ko Hervi juga bisa menjelaskan ya bahwa kan diibaratkan seperti memikul kuk bersama gitu. Kalau nggak seiman, maka yang satu misalnya ya lembu dengan lembu yang satu besarnya nggak sama atau bukan lembu gitu. Misalnya lembu dengan domba, memikul kuk itu nggak akan bisa sepadan, nggak akan bisa seimbang gitu. Jadi ibaratnya seperti itu kalau nggak seiman, jadi nggak akan bisa berjalan bersama, udah pasti gitu. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting sih gitu. Seiman, satu lagi, jangan minta beda gender. Itu ya, prinsip betul. Ya. Betul. Oke, ada yang lanjut untuk pertanyaannya? Ya. Ini kalau saya tanya misalnya, katanya dia cuek karena percaya sama saya. Jadi nggak mesti nuntut-nuntut, tapi kita sendiri yang merasa tidak dipeduliin. Itu gimana nih, Ceh? Kita komunikasikannya seperti apa, Anita? Nggak apa-apa, bilang aja terus terang sama dia bahwa ketika kamu seperti ini, saya itu merasa nggak dipedulikan gitu. Jadi ngomong langsung perasaan kita. Tapi kita ngomong, saya nggak bermaksud sih sebenarnya ngejudge kamu nggak memperhatikan saya, misalnya gitu ya. Kayaknya kita mesti memahami dulu ya diri kita. Jadi sehingga kita itu bisa menjelaskan kepada pasangan kita, kenapa kok kita merasa seperti itu gitu. Jadi kita mesti mengenal diri kita dengan baik nih gitu. Misalnya saya itu pada waktu saya di dalam keluarga, misalnya ini cewek ya, papa itu tuh memang perhatiin saya banget gitu. Misalnya caranya papa perhatiin saya itu dengan cara nganter saya kemana, nanyain saya gitu ya. Misalnya nggak selalu sih gitu, tapi itu cara-cara yang saya itu mengerti sebagai satu bentuk perhatian gitu. Nah, maka ketika kamu nggak melakukan itu, saya merasa kok saya nggak dipedulikan gitu. Misalnya ketika kamu melakukan ini gitu ya. Jadi dari sudut pandang sayanya gitu yang kita mau katakan. Tapi ingat, kita nggak mau menuntut dia. Kalau menuntut itu apa bedanya dengan meminta? Menuntut itu ada kata harus. Harus begini, harus begitu, harusnya kamu itu gitu ya. Tapi kalau meminta, kita itu nanya
kalau saya minta misalnya ya, kamu kan nggak terbiasa kayak gitu. Bisa nggak kalau misalnya sesekali aja kamu nanyain saya kayak gini gitu ya. Sehari itu misalnya kamu chat saya paling nggak sesekali lah siang, sekali misalnya ya, malam-malam mau ini sekali misalnya gitu ya. Bisa nggak sih Mas kalau seperti itu? Nah, kita meminta gitu kepada pasangan kita. Nah, juga mesti hati-hati, makanya saya rasa perlu pengenalan diri dan kita perlu mentor ya. Ketika kita berpacaran, kita itu perlu seorang mentor yang membimbing juga gitu. Sehingga kita tahu diri kita itu ada kebutuhan-kebutuhan apa sih gitu. Dan juga oke nggak sih ini kebutuhan yang sudah nggak sehat, kemudian kita akhirnya jadi meminta atau menuntut pasangan kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita, atau ini kebutuhan yang wajar yang masih kita bisa minta ke pasangan kita dan malah akan nourish tuh kayak merawat atau menambah gizi gitu ya dalam relasi gitu loh. Kalau sampai kita itu berharap pasangan kita itu memenuhi semua kebutuhan kita, itu bukannya harapan, itu fantasi gitu ya. Bedakan antara harapan dan fantasi gitu. Fantasi itu nggak akan tercapai gitu. Jadi nggak akan bisa kita minta orang lain, termasuk pasangan kita sendiri, untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Maka kita juga nggak boleh tuh berelasi atau menikah tujuannya supaya pasangan kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu nggak boleh, karena itu nggak akan bisa tercapai. Kita pasti akan kecewa sekali gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana dengan orang yang sudah berpacaran lama, namun selama pacaran masuki tahun tertentu, mereka komunikasinya kacau sekali, bahkan sampai bertengkar dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin harus mengambil keputusan yang tegas untuk mengakhiri atau bagaimana ini? Karena ini juga kalau dibilang, kalau mengakhiri, ya udah sayang, udah 2 tahun, 3 tahun pacaran, nah itu bagaimana tuh? Nah, kalau alasannya, misalnya ya, yang pertama, kalau misalnya kamu benar-benar memutuskan untuk, oke deh, ini saya nggak bisa lanjut lagi, saya nggak bisa mengusahakan apa-apa lagi, ini kayaknya memang saya nggak bisa melanjutkan gitu. Ini udah nggak sehat komunikasinya. Teman-teman misalnya juga, kamu misalnya juga tanya ke konselor atau misalnya ke mentor kamu atau ke orang yang memang menurut kamu capable untuk memberikan saran gitu ya. Kemudian melihat bahwa memang ini relasi nggak bisa dilanjutkan lagi. Saya mau katakan jangan sayang gitu. Jangan sayang untuk mengakhiri berapa tahun pun relasinya. Ada orang yang akhirnya udah bertahun-tahun ya udah lama sekali pacaran merasa bahwa ini benar-benar nggak sehat nih hubungan. Dia memutuskan, kemudian akhirnya malah dia bisa memulai relasi yang lebih sehat gitu ya. Nah, kasusnya pasti bervariasi ya, karena ini umum, maka saya nggak bisa nih tahu benar-benar kasusnya itu seperti apa sih posisinya, kemudian komunikasinya itu seperti apa nggak cocoknya, seperti apa tuh susahnya gitu di tahun kesekian itu yang seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak merasa benar-benar terjawab secara spesifik, masih ada mau yang ditanyakan lagi, boleh DM pribadi ke saya atau ke DM-nya Telaga Kehidupan, nanti saya akan bales DM teman-teman gitu. Tapi yang pasti jangan sayang gitu, karena misalnya kita pacaran, let's say 2-3 tahun, tadi Ko Hervi bilang ya, sayang udah terlanjur cinta gitu. Mendingan mengorbankan 2-3 tahun ini ketimbang kita mengorbankan 20-30 tahun hidup kita, sisa hidup kita bersama orang yang kita nggak cocok, bahkan untuk berkomunikasi aja kita nggak bisa, bayangkan gitu loh. Padahal kan kita tiap hari pasti ada interaksi, ada komunikasi. Kayak gimana kalau kita hidup dengan orang yang kita nggak bisa berkomunikasi dengannya gitu. Nggak terbayang tuh. Jadi mendingan mengorbankan 2-3 tahun relasi atau 5 tahun, 6 tahun relasi ketimbang kita menghabiskan sisa hidup kita puluhan tahun dengan merana gitu, dengan orang yang tidak tepat. Jadi mendingan deh kita nangis-nangis 6 bulan ketimbang kita ya sampai kita usia 60 tahunan kita merana gitu, menjalani relasi itu gitu. Korbankan aja kalau memang itu hal yang tepat untuk
putuskan gitu. Baik. Ada satu kalimat yang saya ingat ya. Nggak menikah, nggak mati. Salah menikah, setengah mati. Iya. Ya. Oke. Teman-teman, saya lihat memang teman-teman excited untuk bertanya. Saya pikir nanti kapan-kapan kita bikin lagi tema IG Live. Ini kayaknya Anita banyak yang bertanya soal PDKT ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita bahas yang ini aja PDKT ya. ya. Soal PDKT. Soalnya ini masih jombloers banyak nih ya. Oke. Oke, kita akan akhiri Anita untuk waktu IG Live kita ini. Anita boleh kasih satu closing statement bagi teman-teman yang ada tentang komunikasi dan berpacaran. Oke, ketika kita berkomunikasi di dalam kita berpacaran, kita mesti ingat kita untuk kita dekat dengan orang, untuk kita semakin dekat, kita perlu bertukar pikiran, kita perlu bertukar perasaan, kita perlu bertukar impian. Kalau pikiran, perasaan, impian, passion kita, visi kita ke depan itu nggak pernah kita bagikan, kita nggak akan pernah bisa benar-benar dekat dengan orang itu. Ya, Daud di dalam sebuah mazmur yang dia tulis, dia seperti mengatakan bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan aku, sangat mengenal aku, tahu semuanya tentang aku. Jadi dia merasa dekat, kenapa? Karena Tuhan sangat mengenal dia. Nah, sama di dalam kita berpasangan, dalam pernikahan ataupun pacaran, kalau kita mengenal orang itu, kita akan merasa dekat dengan dia. Kedekatan itu akan terbangun. Nah, dalam komunikasi, kalau kita nggak bertukar pikiran, kita nggak bertukar perasaan, impian-impian kita nggak akan bisa mengenal orang itu. Kita juga nggak akan bisa membiarkan orang itu mengenal kita. Gitu. Jadi sangat penting untuk kita melakukan itu. Bertukar pikiran, perasaan, impian-impian kita. Oke.